Halo semuanya, saya di sini untuk berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kita semua. Sesuatu yang kita lakukan setiap hari tanpa berpikir panjang, minum. Kita sering fokus pada apa yang kita makan, tetapi pernahkah Anda berhenti sejenak dan benar-benar memikirkan apa yang ada di dalam gelas Anda? Minuman yang kita konsumsi memiliki kekuatan luar biasa untuk menyembuhkan atau merusak, terutama ketika menyangkut salah satu bagian terpenting dari tubuh kita, usus Anda. Usus adalah pusat dari kesehatan Anda, otak kedua Anda, dan apa yang Anda masukkan ke dalamnya setiap hari dapat membuat perbedaan besar antara merasa berenergi dan sehat, atau merasa lelah dan tidak nyaman. Hari ini, kita akan membuka tirai dan melihat lebih dekat beberapa minuman yang tampaknya tidak berbahaya, minuman yang mungkin Anda nikmati setiap hari. Namun, di balik rasa manis atau dorongan energi yang mereka berikan, tersembunyi potensi bahaya bagi ekosistem halus di dalam usus Anda. Saya tahu ini bisa mengejutkan, tetapi pengetahuan adalah kekuatan. Ada beberapa jenis minuman yang, jika dikonsumsi berlebihan, benar-benar dapat merusak kesehatan usus kita, mengganggu keseimbangan bakteri baik, dan memicu peradangan yang tidak kita inginkan. Jadi, tetaplah bersama saya. Dalam video ini, kita akan mengupas tuntas 5 minuman umum yang mungkin diam-diam menyabotase kesehatan pencernaan Anda. Tujuan saya bukan untuk menakut-nakuti Anda, tetapi untuk memberdayakan Anda dengan informasi yang Anda butuhkan untuk membuat pilihan yang lebih cerdas. Dengan memahami dampaknya, Anda dapat mengambil kendali atas kesehatan Anda, dimulai dari gelas berikutnya yang Anda minum. Mari kita mulai perjalanan ini bersama untuk usus yang lebih sehat dan hidup yang lebih baik. Mari kita mulai dengan minuman yang sangat populer, terutama di banyak budaya, yaitu teh manis. Banyak dari kita menganggapnya sebagai minuman yang menyegarkan dan menenangkan. Namun, masalahnya tidak terletak pada teh itu sendiri, melainkan pada jumlah gula tambahan yang sering kali kita masukkan ke dalamnya. Ketika Anda meminum teh yang syarat dengan gula, Anda sebenarnya sedang memberi makan bakteri jahat di usus Anda. Gula ini bertindak sebagai bahan bakar bagi mikroorganisme yang tidak diinginkan, memungkinkan mereka berkembang biak dan mengalahkan bakteri baik yang penting untuk pencernaan yang sehat, kekebalan tubuh, dan bahkan suasana hati Anda. Keseimbangan yang rapuh ini, yang dikenal sebagai mikrobioma usus, sangat penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Ketidakseimbangan ini, yang disebut dysbiosis, dapat memicu serangkaian masalah. Konsumsi gula yang berlebihan secara konsisten dapat menyebabkan peradangan kronis di seluruh lapisan usus Anda. Peradangan ini bukan hanya menyebabkan ketidaknyamanan seperti kembung dan gas, tetapi juga dapat merusak penghalang usus, yang mengarah ke kondisi yang lebih serius yang dikenal sebagai usus bocor. Ketika penghalang ini terganggu, partikel makanan yang tidak tercerna dan racun dapat bocor ke dalam aliran darah Anda, memicu respons imun dan peradangan sistemik di seluruh tubuh. Jadi, segelas teh manis yang tampaknya tidak bersalah itu bisa menjadi awal dari masalah kesehatan yang jauh lebih besar. Selanjutnya, mari kita bahas minuman yang menjanjikan sayap tetapi bisa membuat perut Anda jatuh. Minuman berenergi. Saya mengerti daya tariknya. Di dunia kita yang serba cepat, dorongan energi instan terasa seperti sebuah kebutuhan. Namun, harga yang harus dibayar oleh usus Anda bisa sangat mahal. Komponen utama dalam minuman ini adalah kafein dalam dosis yang sangat tinggi, seringkali jauh melebihi secangkir kopi biasa. Kafein dalam jumlah besar ini dapat secara agresif merangsang produksi asam lambung. Bagi sebagian orang, ini bisa langsung menyebabkan mulas dan refluks asam, tetapi efek jangka panjangnya bisa lebih merusak, yaitu gastritis atau peradangan pada lapisan lambung. Selain itu, kafein dosis tinggi ini juga bertindak sebagai iritan langsung pada seluruh saluran pencernaan. Ini dapat mempercepat pergerakan usus secara tidak wajar, menyebabkan kram dan diare, yang pada gilirannya dapat menyebabkan dehidrasi dan hilangnya elektrolit penting. Bagi mereka yang sudah memiliki kondisi usus sensitif, minuman berenergi bisa menjadi pemicu utama yang memperburuk gejala secara dramatis. Ini seperti menyalakan api di jalur pencernaan yang sudah meradang. Energi yang Anda dapatkan hanyalah pinjaman singkat, tetapi kerusakan dan ketidaknyamanan yang ditimbulkannya pada usus Anda bisa bertahan lama. Sekarang, mari kita bicarakan tentang kopi.
Saya tahu, ini adalah topik yang sensitif bagi banyak orang, termasuk saya. Kopi, dalam jumlah sedang, memiliki banyak manfaat kesehatan yang terbukti, seperti antioksidan yang kuat. Namun, seperti banyak hal dalam hidup, kuncinya adalah keseimbangan. Dan bagi sebagian orang, kopi bisa menjadi pedang bermata dua bagi kesehatan usus. Kafein dalam kopi adalah stimulan yang kuat, tidak hanya untuk otak Anda, tetapi juga untuk otot-otot di usus besar Anda. Stimulasi ini dapat mempercepat proses pencernaan, mendorong makanan melalui sistem Anda lebih cepat dari yang seharusnya. Akibatnya, usus Anda memiliki lebih sedikit waktu untuk menyerap air dari kotoran, yang seringkali menyebabkan tinja menjadi encer atau bahkan diare. Efek diuretik dari kopi juga menjadi perhatian. Ini dapat menyebabkan Anda lebih sering buang air kecil, yang berpotensi menyebabkan dehidrasi jika Anda tidak mengimbanginya dengan asupan air yang cukup. Dehidrasi dapat memperlambat pencernaan dan menyebabkan sembelit, menciptakan siklus masalah pencernaan yang membingungkan. Bagi individu yang menderita sindrom iritasi usus atau IBS, kopi seringkali menjadi pemicu utama yang dapat memperburuk gejala secara signifikan, menyebabkan kram, kembung, dan perubahan drastis pada kebiasaan buang air besar. Sangat penting untuk mendengarkan tubuh Anda. Jika kopi secara konsisten membuat Anda merasa tidak nyaman, mungkin inilah saatnya untuk mempertimbangkan kembali peranannya dalam rutinitas harian Anda. Minuman keempat dalam daftar kita adalah salah satu pelaku yang paling jelas, namun tetap sangat populer, minuman bersoda. Daya tarik dari dosis dingin dan rasa manisnya memang tak terbantahkan. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi di dalam usus Anda setelah setiap tegukan? Minuman bersoda pada dasarnya adalah air berkarbonasi yang diisi dengan gula olahan, biasanya dalam bentuk sirup jagung fruktosa tinggi dan bahan kimia buatan. Gula dalam jumlah besar ini adalah mimpi buruk bagi mikrobioma usus Anda. Ini secara langsung memberi makan ragi dan bakteri berbahaya, menyebabkan ketidakseimbangan parah yang dapat menyebabkan peradangan, produksi gas berlebih, dan kembung yang menyakitkan. Bagi mereka yang sudah berjuang dengan kondisi pencernaan seperti sindrom iritasi usus atau IBS, atau penyakit radang usus seperti Crohn's atau colitis ulcerativa, minuman bersoda bisa menjadi bencana. Gula olahan dapat memicu peradangan yang sudah ada, memperburuk gejala, dan menyebabkan kambuhnya penyakit. Selain itu, karbonasi itu sendiri dapat memasukkan udara berlebih ke dalam sistem pencernaan, yang menyebabkan kembung, bersendawa, dan rasa tidak nyaman secara umum. Pada dasarnya, Anda membanjiri sistem Anda dengan gula dan udara, menciptakan lingkungan yang sempurna untuk gangguan gastrointestinal, dan membuat usus Anda bekerja lembur untuk mengatasi serangan itu. Terakhir, mari kita bahas sesuatu yang sering disamarkan sebagai pilihan sehat jus buah. Tentu, jus yang diperas segar dari buah utuh bisa bermanfaat. Tetapi saya berbicara tentang sebagian besar jus yang Anda temukan di rak supermarket. Jus-jus ini seringkali tidak lebih dari sekadar air gula dengan rasa buah. Selama pemrosesan, serat yang sangat penting dari buah tersebut dihilangkan. Serat inilah yang memperlambat penyerapan gula dan memberi makan bakteri baik di usus kita. Tanpa serat, Anda hanya mendapatkan konsentrasi gula, terutama fruktosa, yang langsung membanjiri sistem Anda. Lonjakan gula yang cepat ini dapat dengan mudah mengganggu keseimbangan mikrobioma usus yang rapuh. Ketika Anda meminum jus olahan ini, Anda menciptakan lingkungan yang ideal bagi bakteri jahat untuk tumbuh subur dan berkembang biak. Pertumbuhan berlebih bakteri patogen ini dapat menyebabkan berbagai masalah pencernaan, mulai dari gas dan kembung hingga peradangan usus yang lebih serius. Ini juga dapat berkontribusi pada resistensi insulin dan masalah metabolisme lainnya dari waktu ke waktu. Jadi, meskipun labelnya mungkin menunjukkan gambar buah-buahan yang sehat, kenyataannya adalah banyak jus kemasan yang tidak memberikan nilai gizi yang seimbang. Anda kehilangan semua manfaat serat dan hanya mendapatkan dampak negatif dari gula terkonsentrasi yang merusak usus Anda. Jadi, setelah kita menjelajahi 5 minuman ini, pesannya menjadi sangat jelas. Apa yang kita pilih untuk diminum setiap hari memiliki dampak yang mendalam dan langsung pada kesehatan usus kita, yang merupakan fondasi dari kesehatan kita secara keseluruhan. Dari teh manis yang tampaknya tidak berbahaya, hingga minuman bersoda yang penuh gula, minuman-minuman ini
dapat secara sistematis mengganggu ekosistem halus di dalam diri kita, menyebabkan peradangan, ketidaknyamanan, dan masalah kesehatan jangka panjang. Ini bukan tentang menghilangkan setiap minuman yang Anda sukai selamanya, tetapi tentang kesadaran dan moderasi. Kesimpulannya, mengurangi konsumsi minuman tinggi gula dan kafein dapat membantu menjaga kesehatan usus dan sistem pencernaan secara keseluruhan. Dengan membuat pilihan yang lebih sadar, memilih air putih, teh herbal tanpa pemanis, atau bahkan menikmati kopi favorit Anda dengan penuh perhatian dan tidak berlebihan, Anda secara aktif mendukung bakteri baik di usus Anda. Anda memberi tubuh Anda kesempatan untuk berkembang, bukan hanya bertahan. Setiap kali Anda memilih minuman yang menyehatkan daripada yang merusak, Anda membuat investasi dalam kesehatan jangka panjang Anda. Saya mendorong Anda untuk mulai memperhatikan bagaimana perasaan Anda setelah mengonsumsi minuman tertentu. Tubuh Anda selalu berkomunikasi dengan Anda. Tugas kita adalah belajar mendengarkan. Mulailah dengan satu perubahan kecil hari ini. Mungkin ganti soda sore Anda dengan segelas air dengan irisan lemon. Perubahan kecil ini yang dilakukan secara konsisten menumpuk dari waktu ke waktu untuk menciptakan transformasi kesehatan yang luar biasa. Terima kasih telah bergabung dengan saya hari ini. Jaga kesehatan usus Anda, dan Anda akan menjaga diri Anda sendiri.